akan datang langit itu dengan dukhonnya yang jelas, yang nyata. Yakshan nas, dan itu meliputi seluruh manusia. Ini akan meliputi seluruh manusia, entah dia itu beriman ataupun tidak. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tolong singkapkanlah dari kami, hilangkanlah dari kami adab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Sobat titik terang yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ad-dukhon, sebuah peristiwa merupakan tanda dari akhir zaman. Kemarin kita sudah membaca ayat dari surat Ad-Dukhan yang ke-10 dan ke-11, yaitu fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhani mubin. Perhatikanlah dan tunggulah hari di mana akan datang langit itu dengan dukhonnya yang jelas, yang nyata. Yakshan nas, dan itu meliputi seluruh manusia. Hadza adabun alim, dan ini adalah merupakan adab yang pedih. Kita akan lebih fokus ke potongan ayat yakshan nas, yang meliputi seluruh manusia. Hadza adabun alim, dan ini adalah merupakan adab yang pedih. Ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai apa sih bentuk dukhon itu. Dukhon itu memang artinya adalah asap, dan bentuknya memang seperti itu. Dan ini akan meliputi seluruh manusia, entah dia itu beriman ataupun tidak. Entah itu orang mukmin atau orang kafir, semuanya akan merasakan fenomena ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran di dalam hadisnya, ya'tin nasa yaumal qiyamati dukhonun, akan datang pada hari kiamat kepada para manusia sesuatu yang disebut dengan dukhon. Fayakhud bi anfasihim, kemudian dukhon itu akan merenggut pernafasan mereka. Hatta yakhudahum minhu kahayati az-zukam. Kemudian ketika pernafasan direnggut atau diganggu oleh dukhon, maka seseorang itu akan merasakan sebuah demam atau flu. Jadi ini adalah ketika yang terkena adalah orang-orang yang beriman, maka salah satu tandanya adalah dia akan terkena seperti demam. Dan di hadis yang lain disebutkan bahwa inna rabbakum andarakum salasan, sesungguhnya Rabb kalian itu memberikan peringatan terhadap 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah ad-dukhon ya'khudu al-mu'minu kazukmah. Yang pertama adalah dukhon. Dukhon itu merenggut orang-orang mukmin seperti demam bentuknya. Wa ya'khudul kafir fayantafikhu hatta yakhruja min kulli masma'in minhu. Adapun orang-orang kafir, ketika dukhon ini masuk ke tubuh mereka, maka akan keluar sesuatu dari masma' mereka, dari tempat-tempat pendengaran, yaitu telinga-telinga mereka. Beberapa literasi menjelaskan bahwa keluar cairan, dan mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Wasaniyatu ad-dabbah. Kemudian peringatan yang kedua dari Allah itu adalah mengenai datangnya dabbah. Dabbah ini adalah makhluk yang nanti akan keluar di atas muka bumi, yang nanti akan menghakimi para manusia apakah dia itu orang yang beriman atau orang yang kafir. Kemudian yang ketiga, wasalisatu ad-dajjal, adalah fitnah terbesar yang pernah ada, yaitu ad-dajjal. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa fal khalqu
mulajjamuna fil Iraq. Semua manusia, semua makhluk akan berkumpul di Irak atau di Irak. Fa ammal mu'minu fahuwa alaihi kazukmah atau kazakmah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan pilek. Wa ammal kafiru fayataghasyahu al-maut. Adapun orang-orang kafir, mereka itu ketakutan diselimuti oleh kematian. Nah, inilah bentuk dari dukhon sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Dan kita akan sedikit memberikan tambahan di surat Ad-Dukhan ayat 12 yang bunyinya Rabbana kshif 'annal 'adzab inna mu'minun. Orang-orang yang beriman itu akan memanjatkan doa. Rabbana kshif 'annal 'adzab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, tolong singkapkanlah dari kami, hilangkanlah dari kami adab ini. Karena sesungguhnya inna mu'minun, kami adalah orang-orang yang beriman. Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, kila dikatakan inna Quraisyan atau an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa qalu in kasyafallahu anna hadzal adab aslamna. Jadi suatu ketika ada adab yang menimpa orang-orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan seandainya Allah Tuhanmu itu menghilangkan adab ini, niscaya kami akan beriman. Summa naqadu hadzal qaul. Kemudian ketika dihilangkan, ternyata mereka melanggar janji mereka, melanggar ucapan mereka. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan al-adab huna ad-dukhan. Adab di sini adalah dukhan. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan yang kemarin, memang ada yang mengatakan bahwa dukhan itu sudah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dan menimpa orang-orang Quraisy. Wakila al-ju' dan dikatakan di sini yang dimaksud bukan dukhan tapi al-ju', yaitu fitnah, ujian kelaparan, yang para ulama juga menjelaskan efek dari kelaparan itu mereka seolah-olah melihat di antara langit dan bumi itu seperti ada asap. Nah, di sini ada perintah untuk kita bersegera dalam bertaubat, khususnya orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kenapa? Karena kita akan masuk di zaman di mana orang-orang itu sudah sangat terlalaikan mengenai kehidupan akhirat. Sehingga mereka baru sadar bahwa akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya ketika kematian sudah mendekat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengingat bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman. Bahkan salah satu tanda kiamat kecil itu adalah ketika diutusnya Rasulullah SAW. Itu tandanya zaman sudah ada di ujung tanah. Marilah kita bersegera bertaubat dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah, memperdalam ilmu-ilmu agama, dan jangan sampai terlalaikan oleh dunia. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.